Jadi kalau jin itu yang saya amati kalau dia minta, itu biasanya minta sesaji macam-macam, itu biasanya jenisnya, mohon maaf ya, mohon maaf nih para jin saya ngomongin dia maksudnya. Oh, oke. Itu biasanya para siluman, biasanya minta sesaji itu siluman. Kalau umpamanya kita yang sering lihat tuyul, tuyul gitu aja ya. Tuyul. Itu dia mintanya adalah ngempeng istilahnya. Ngempeng itu bahasa Jawa ya, apa namanya? Ya, ngendot. Ngedot ya. Dalam alam semesta terciptalah makhluk, baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata, namun banyak juga yang menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi sebuah dan sesuatu yang kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin, melampaui mata batin. Kami akan mencoba memberikan bantuan kepada para narasumber yang hadir di studio untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka. Penyakit baik yang medis maupun yang non-medis. Dan tema malam hari ini adalah tentang sesajen. Sesajen artinya memberikan sajian atau hidangan yang kerap kali diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Misal saja keris, trisula, dan sebagainya. Tentu saja tujuannya adalah tentang duniawi. Lalu seperti apa pandangan dari Ustadz Danu tentang sesajen tersebut? Pemirsa, Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ya, Senang. Oke. Pak Ustadz, Yuk. jadi kita tahu kalau orang sudah mulai melenceng, mempercayai benda mati atau sesuatu yang dikeramatkan, entah ruh atau apa gitu ya. Itu kan berarti sudah mengkhianati lah istilahnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosanya pasti sangat besar ya Pak Ustadz? Iya, sebenarnya sesaji ini tidak sembarangan ya. Selama ini saya meneliti, kalau saya meneliti, jadi sesaji ini berbagai ragam sebenarnya. Jadi kalau jin itu yang saya amati kalau dia minta, itu biasanya minta sesaji macam-macam, itu biasanya jenisnya, mohon maaf ya, mohon maaf nih para jin saya ngomongin dia maksudnya. Oh, oke. Itu biasanya para siluman, biasanya minta sesaji itu siluman. Kalau umpamanya kita yang sering lihat tuyul, tuyul gitu aja ya. Tuyul. Itu dia mintanya adalah ngempeng istilahnya. Ngempeng itu bahasa Jawa ya, apa namanya? Ya, ngendot. Ngedot ya. Dia ingin ngedot sama yang Sang istri. istri ya. Tapi yang diambil itu bukan air susunya. Tapi adalah dia bukan ngedot seperti ngedot bayi itu bukan. Tapi dia memasukkan unsur jin ke dalam tubuh yang didotin. Nah, jin itu nanti akan mengambil darahnya yang didotin itu. Sehingga orang tersebut itu nanti kurus seperti itu. Nah, ini jenisnya seperti itu. Jadi makanya dia lewat itu salah satunya. Kalau umpamanya jenis yang ini untuk ambil uang, umpamanya jenisnya yang untuk menyerang, umpamanya. Menyerang itu bisa aja pakai ayam cemani umpamanya. Kemudian darahnya itu dipergunakan untuk menjadikan tenaga perjanjian siluman-siluman itu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi itu perjanjiannya. Nah, ini dia memang makan dari situ. Ya. Nah, inilah salah satu yang dinamakan sesajen untuk mereka. Nah, bagi jin-jin yang wujudnya kayak manusia, ini beda lagi caranya. Memang mirip-mirip tapi beda. Yang selama ini saya amati, saya mengamati ya ini ya. Jadi jin yang wujudnya kayak manusia, biasanya ini jin ini nggak pernah minta makan. Jin yang berwujudnya kayak manusia dia nggak pernah minta makan. Jadi kayak umpamanya kuntilanak itu kan mirip manusia, dia nggak pernah minta makan. Genderuwo mirip aja, cuma dia berbulu tinggi besar, hanya dia nggak biasanya nggak pernah minta makan. Biasanya loh ya. Nah kemudian biasanya yang meminta sesuatu yang wujudnya manusia, ini bukan jin biasanya. Jadi dulu manusia ini hidup, kemudian dia menghilang. Kalau orang Jawa itu bilangnya moksa.
Moksa itu kayak umpamanya dulu kerajaan ini rajanya nggak mati tapi hilang. Nah itu moksa. Nah biasanya mereka itu untuk bisa ketemu dengan manusia atau manusia itu bisa ketemu dengan rajanya ini, dia biasanya minta bukan sesajen, dia minta sesuatu yang dipergunakan agar si raja tersebut itu bisa komunikasi dengan manusia. Sebagai jembatannya. Sebagai jembatannya seperti itu. Nah itu saya meneliti sehingga tahu, oh begitu. Jadi bukan sesaji untuk mereka menurut saya ya. Ya. Tapi itu jembatan, media. Jadi apa namanya Dan ya? itu nggak apa-apa Pak Ustadz jika ingin hanya sekedar berkomunikasi atau tetap juga haram hukumnya Pak Ustadz? Ya kalau saya melihatnya kalau memang nggak tahu, nggak bisa atau awam, jangan. Karena itu tetap berbahaya. Ini kan penelitian saya. Oke. Penelitian saya. Jadi istilahnya kalau ditanyain, Ustadz pernah nggak berhubungan dengan mereka? Ya memang belum pernah. Oke. Emang saya belum pernah. Saya meneliti, ngelihat, ngamatin seperti itu. Nah ini pertanyaan saya pemirsa, kalau bintang tamu kita kali ini karena beliau sosok yang kerap memerankan sosok yang mistis, yang gaib lah seperti itu ya. Pernah nggak ya beliau memberikan sesuatu kepada alam semesta ini demi lancarnya proses syuting? Langsung saja pemirsa, legenda Kiki Fatmala. Assalamualaikum Kak Kiki. Senang berjumpa Kak Kiki. Silakan. Wow, langsung mistis nih Iya. auranya ya. Halo Kakak, apa kabar? Baik. Baik ya, Kaki senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Ya pertanyaan Robi seperti tadi aku sampaikan ke pemirsa, Kak Kiki pernah nggak sih dianjurkan, mungkin bukan dirimu yang mau, tapi dianjurkan untuk memberikan sesuatu kepada ya entah isi alam semesta ini biar proses syutingnya lancar, mungkin pendalaman karakternya, Oke. karena kakak kan si manis jembatan Ancol, sang legenda ini gitu ya. Pernah nggak sih Kak? Jujur aku nggak pernah percaya sama yang begitu-begituan. Dengar banyak orang suka cerita misalkan pakai susuk atau pakai apa. Tapi aku sendiri nggak pernah ada kemauan untuk coba seperti itu. Karena hidup aku Tuhan udah baik sekali sama aku. Aku nggak pernah aku ngerasa udah bersyukur dengan hidup aku yang sekarang. Jadi nggak perlu pakai-pakai seperti itu. Jadi nggak pernah ya Kak ya? Nggak perlu, nggak. Pernah nggak melihat temen gitu, misalkan ke lokasi syuting, tak Iya. bawa nampan, isinya ada, maaf pemirsa, ada tembakau, ada Enggak, apa-apa itu gitu. enggak. Tapi pernah misalkan gini, ada temen lah lagi syuting gitu ya. Aku misalkan lupa bawa bedak Oh, atau oke. lipstik gitu ya. Aku tanya sama dia, boleh nggak aku lupa bawa bedak? Bedaknya kebetulan sama mereknya dan bisa aku pinjem gitu. Boleh nggak aku pinjem? Terus dia bilang, tapi dia sopan. Maksudnya kayaknya kalau nggak kasih pinjem bedak aja pelit banget sih gitu ya. Iya. Tapi dia, maaf ya Mbak, soalnya ini aku pakai isi, jadi nggak boleh Oh. dipinjemin gitu. Jadi aku juga ngerti ya, oh pakai isi kayak gitu. Jadi denger seperti misalkan orang pakai susuk Iya, atau iya. pakai isi untuk Iya. banyak yang suka isi di lipstiknya di Iya. apa, tapi aku nggak Nggak percaya ya Kak ya? Dan nggak juga percaya memang nggak dan ada nggak keinginan perlu, ya? belum Oke. nggak perlu Oke. seperti itu. Oke, pemirsa sekarang kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama dan langsung saja mendengar seperti apa keluhan dan pengalamannya. Ini dia. Ya. Bapak, ya mikrofonnya dikasih. Assalamualaikum Bapak, boleh pakai mikrofonnya di sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Agus Firdaus. Usia 65 tahun. Berasal dari Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Saya datang sini mohon solusi dari Pak Ustadz atas segala yang telah saya alami sejak saya muda, Pak Ustadz. Saya banyak mempelajari ilmu-ilmu, terutama ilmu bela diri, ilmu kebal, antara lain ilmu kontak, terus al-hikmah. Saya juga pernah untuk kebal ini di daerah Cikampek itu Pak Ustadz. Saya pernah di ritual menggunakan kain putih
ditutup kain putih, terus dikasih kelapa diisi air kembang, lalu dimandikan. Setelah itu instruksinya apabila sudah dimandikan ini, saya harus megang telur, Ustaz. Kalau telur ini pecah, berarti harus dibalur. Kalau tidak, berarti itu bagus. Ternyata waktu itu pecah, Ustaz. Akhirnya saya harus dibalur. Di dada saya ini banyak ini, Ustaz, semacam dahak gitu, Ustaz. Oh. Itu adalah yang mengganggu saya kalau misalnya saya puasa gitu, Ustaz. Seperti bulan Ramadan gitu. Jadi susah ya Pak ya. Kalau saya puasa itu kalau setiap sholat itu air liur makin banyak itu, Ustaz. Jadi saya nggak bisa fokus untuk sholat. Karena apa? Di mulut saya ini udah Penuh. penuh oleh air liur. Itu yang saya rasakan selama ini. Kalau bereaksi begini memang sering Pak Agus.